Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Lestari, NPM 202314570005. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bahwa apa itu antropologi dalam perkembangan ilmu. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pendahuluan pentingnya antropologi dalam perkembangan ilmu. Antropologi menjadi fondasi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ia membantu kita memahami realitas, struktur, dan hubungan antara berbagai entitas dalam alam semesta. Dalam memahami antropologi, ilmuwan dapat mengembangkan teori, konsep, metodologi yang lebih kokoh dan sesuai dengan hakikat manusia. Nah, ilmu antropologi terbagi jadi dua. Apa itu? Objek material dan objek formal. Nah, objek material sendiri yang pertama adanya proses tanda, yang kedua adanya benda fisik, yang ketiga adanya jasad hidup, yang keempat adanya gejala rohani, yang kelima adanya peristiwa sosial, dan yang keenam adanya ide abstrak. Sedangkan yang ada di objek formal hanya satu, yaitu pusat perhatian. Definisi antropologi dan ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu adanya hakikat realitas. Apa itu? Kajian tentang apa yang ada secara fundamental. Yang kedua, struktur pengetahuan yang tadi kita pahami, yaitu memahami konsep, kategori, dan hubungan antar entitas. Dan yang ketiga yaitu keberadaan objek. Nah, ontopologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas, struktur pengetahuan, dan keberadaan dari berbagai objek, baik bersifat fisik maupun abstrak. Ia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang ada, bagaimana sifatnya, dan bagaimana entitas-entitas tersebut saling berkaitan. Ontopologi memberikan landasan konseptual untuk memahami dan menjelaskan realitas secara sistematis. Untuk selanjutnya kita mempelajari tentang sejarah perkembangan antropologi dalam landasan filosofi. Yang pertama yaitu pada zaman Yunani kuno, antropologi bermula dari pemikiran filsuf Yunani kuno yaitu Plato dan Aristoteles yang membahas tentang alam realitis, konsep, dan keberadaannya. Yang kedua yaitu abad pertengahan. Pada abad pertengahan, antropologi dikembangkan lebih lanjut oleh para filsuf skolastik yang membahas realisasi antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Sedangkan yang ketiga yaitu abad di masa modern. Sejak abad ke-17, antropologi berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya berbagai aliran filsafat modern. Nah, untuk selanjutnya yaitu adanya peran antropologi dalam memahami realitas dan pengetahuan. Yang pertama yaitu memetakan struktur realitas. Antropologi membantu kita memahami bagaimana entitas-entitas di dalam alam semesta saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang kompleks. Yang kedua, memahami esensi fenomena. Dengan mengkaji antropologi, kita dapat menggali makna dan hakikat dari berbagai fenomena yang terjadi dalam realitas. Yang ketiga, mengklasifikasikan konsep-konsep. Antropologi membantu mengklasifikasikan dan mendefinisikan konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang hubungannya nih antara antropologi, epistemologi, dan metodologi. Yang pertama, tadi kita sudah jelas ya tentang antropologi mempelajari hakikat realitasnya. Nah, kalau yang kedua ini yaitu tentang epistemologi, mempelajari kebenarannya dan pengetahuannya. Yang ketiga yaitu metodologi, yaitu mempelajari cara memperoleh dari pengetahuan itu tersebut. Antropologi, epistemologi, dan metodologi merupakan 3 cabang ilmu filsafat yang saling terkait dan memahami realitas dan membangun pengetahuan ilmiah. Antropologi membahas hakikat dari entitas-entitas yang ada, sedangkan epistemologi mempelajari bagaimana kita dapat mengetahui kebenarannya, sedangkan metodologi fokusnya pada cara-caranya untuk memperoleh pengetahuan itu sendiri.
Untuk selanjutnya itu aplikasi ontopologi dalam berbagai ilmu disiplin. Yang pertama yaitu ilmu komputer. Ontopologi digunakan untuk membangun sistem klasifikasi dan representasi pengetahuan dalam pengembangan perangkat lunak dan kecerdasan buatan. Yang kedua yaitu biologi. Ontopologi membantu menstrukturkan dan mengintegrasi pengetahuan tentang organisme, proses biologis, dan taksonomi spesies. Dan yang ketiga tentang ilmu sosialnya. Ada apa sih? Nah, di ontopologi dimanfaatkan untuk memetakan konsep-konsep dan realisasi dalam studi sosiologi, antropologi, dan ilmu politiknya. Ternyata setelah kita mempelajari aplikasinya, kita ada juga nih tantangan dan kritik terhadap penggunaan ontopologi. Yang pertama yaitu kompleksitas realitas. Realitas seringkali lebih rumit daripada yang dijelaskan dalam kerangka ontopologi. Yang kedua yaitu subjektivitas dan bias. Pengembangan ontopologi tidak lepas dari bias subjektivitas pemikiran manusia. Yang ketiga, keterbatasan bahasa. Bahasa manusia terbatas dalam menangkap dan mempresentasikan hakikat realitas. Yang keempat, kesulitan praktis. Penerapan ontopologi dalam konteks empiris menghadapi tantangan teknis dan komputasional. Meskipun ontopologi menawarkan landasan filosofis yang kuat, penggunaannya dalam pengembangan ilmu juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Realitas yang sering kali lebih kompleks daripada yang digambarkan dan dalam kerangka ontologi. Sementara proses penyusunan ontopologi tidak lepas dan subjektivitas dan bias pemikiran. Selain itu, keterbatasan bahasa yang juga menjadi kendala dan mempresentasikan hakikat realitas secara akurat. Di sisi praktis, penerapan ontopologis dalam konteks empiris juga menghadapi kesulitan teknis dan komputasional yang perlu diatasi. Nah, ontopologi sebagai alat memahami kompleksitas fenomena yang pertama yaitu mengupas lapisan realitas. Ontopologi membedah berbagai lapisan realitas, memahami hubungan antar elemen, dan mengungkap struktur di balik fenomena yang tampak kompleks. Yang kedua yaitu memetakan interkonektivitas. Dengan kerangka ontopologi, kita dapat memetakan secara sistematis bagaimana berbagai entitas saling bertautan dan membentuk sistem yang rumit. Nah, yang ketiga nih, membangun pemahaman holistik. Ontopologi mendorong kita memandang fenomena secara menyeluruh, melampaui fragmentasi dan melihat keterkaitan antara berbagai aspek yang saling mempengaruhi. Implikasi ontopologi dalam pengembangannya, teori dan konsep ilmiahnya. Yang pertama, kerangka konseptual. Ontopologi menyediakan fondasi konseptual untuk membangun teori dan konsep ilmiah yang kokoh. Yang kedua yaitu klasifikasi entitas. Ontopologi membantu mengklasifikasikan dan mendefinisikan entitas-entitas dalam realitas secara sistematis. Yang ketiga, pemahaman hakikat. Ontopologi ilmuwan dapat menggali esensi dan hakikat fenomena yang diteliti. Implikasi ontopologi dalam pengembangan teori dan konsep ilmiah sangat luas. Ontopologi menyediakan kerangka konseptual yang kokoh untuk membangun model dan teori yang selaras dengan realitas. Ia juga membangun para ilmuwan mengklasifikasikan dan mendefinisikan entitas-entitas yang menjadi objek kajian secara sistematis. Lebih jauh, ontopologi mendorong pemahaman yang mendalam tentang hakikat fenomena yang diteliti sehingga konsep dan teori
yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat. Pentingnya ontopologi sebagai pengembangan ilmu, yaitu ontopologi menyediakan fondasi yang tadi kita sudah pelajarin teman-teman ya. Ontopologi sudah menyediakan fondasi fundamental bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Ia membantu memahami hakikat realitasnya, terus mengklasifikasikan juga konsep-konsep dasarnya, dan mengaitkan antara disiplin ilmu dalam kerangka yang koheren. Begitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye.